ya. Nah, makanya belajar dari komite akreditasi, ya. Silakan. Pendekatan aja ke, kalaupun nanti belum bisa, itu tadi, kenapa harus kita paksakan di lembaga kita? Join aja. Nah, kan gitu kan. Makanya lomba-lomba dulu berusaha teman-teman, ketika ada yang sudah diakreditasi, menginduk ke situ, bagi hasil aja, lebih enak begitu kok. Iya, bagi hasil. Bagi hasil. Ya kan? Gitu Mas Yosep. Ya, Kalau saya ada niat mendirikan lagi LPK ya, cuman saya tanya istri saya sanggup nggak, punya waktu nggak, kan gitu kan? Ya kalau nggak, kita nempel aja ke satu lembaga. Ya, ya sekarang itu saya minta yang join dengan saya itu baru lembaganya Pak Iwan ya, Pak Iwan, Kang Nanang. Kang Nanang, kemudian Mas Eyen, Kang Eyen. Cuman Kang Eyen kemarin juga belum pede dia. Ya, belum pede, makanya saya bilang, ayo supaya pede bentuk dulu kelas online-nya. Kan gitu kan. Ya, ini pun tadi bilang, Pak, gimana nih Pak? Aduh, saya pengen banget nih, tapi lagi berduka. Ya, urus dulu. Ya, urus dulu yang, karena apapun dibilang, namanya kita hidup, ya keluarga itu penting. Ya, kalau nggak didukung keluarga juga kita susah nanti majunya. Ya. Ya, betul, Pak. Yang betul, penting betul, Pak. di itu dulu ya. Nah, jadi teman-teman juga begitu ya, teman-teman yang ada sekarang ini ya, kepengen misalnya mengembangkan sayapnya ke metodologi pelatihan, silahkan saja. Karena nggak ada larangan sih sebenarnya, nggak ada aturan yang melarang ya. Hanya saja teman-teman ingat, pembina instruktur itu adalah Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan. Jadi kami itu menyuarakan keluar itu apabila ada LPK melaksanakan pelatihan instruktur, tolong berkoordinasi dengan Direktorat Bina Intala karena itu pembinanya, ya kan? Nah, datang ke lantai 6, berdiskusi, audiensi, kan gitu kan, itu penting. Iya. Sama ketika mendirikan LSP kan juga begitu kan, ada audiensi, ya kan? Ada membutuhkan rekomendasi, kan gitu kan? Itu penting. Itu harus dibangun. Ya, ini yang banyak lembaga pelatihan swasta di luar sana itu yang saya lihat itu di foto-foto teman-teman dikirim ke saya, kadang-kadang bikin pusing juga itu buat saya kan. Pak, ini ada yang menyelenggarakan pelatihan metodologi LPKS, emangnya bisa? Terus siapa yang melarang? Saya mau nanya. Yang melarang siapa? Ya nggak bisa dari direktorat, karena nggak tahu kan, nggak ada direktorat Intala seperti tim sensus penduduk kan, di mana-mana ada orangnya kan gitu kan, nggak ada kan gitu kan, kecuali dilaporkan. Nah, ketika dilaporkan nanti kita coba lihat LPK-nya terakreditasi enggak kan gitu kan. Kalau nggak terakreditasi nanti kita laporkan ke LLPK bahwa ada LPK di sana, tolong dimonitor kan gitu kan. Intala kan nggak punya kewenangan di situ. Intala itu hanya membina instruktur, membina pengelola pelatihannya. Artinya SDM LPK-nya yang dibina. Kalau berkaitan dengan lembaganya itu bukan tugasnya Intala, tapi tugasnya di Direktorat Kelembagaan yang bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja provinsi dan kabupaten kota sebagai mitranya kan gitu. Nah, silakan aja ya teman-teman ya. Artinya kan sudah dimulai nih ya sejak tahun pandemi kemarin karena kita kurang orang yang akan memfasilitasi, nggak bisa kita ke daerah karena kondisinya pandemi kan gitu kan. Teman-teman ternyata di daerah punya kemampuan, why not menurut saya. Hanya saja harus sinergi gitu ya. Jangan nanti kasihan masyarakatnya, kasihan guru-guru. Mas Gugun marketingnya bagus kan gitu kan. Sampai ke guru-guru ke sekolah-sekolah misalnya untuk pelatihannya karena di sana itu butuh ilmunya, boleh gitu kan, tetapi menyimpang dari apa yang diharapkan Direktorat Bina Intala. Nah, ini yang harus kita maintain. Itu yang saya butuhkan, makanya
saya menempatkan beberapa orang-orang itu di masing-masing daerah itu sebagai spyware saya. Siapa yang mengajar? Ini. Yang diajar apa? Makanya saya tahu teman-teman. Oh, yang diajar hanya form. Nah, gitu. Jadi bukan dari saya itu datangnya, dari informan-informan saya yang datangnya. Kemudian nanti di kemarin gimana di akses? Iya, asesornya juga hanya melihat form, kan gitu kan? Oh, ya sudah. Berarti instruktur metodologi sekarang yang ada di luar sana adalah instruktur form, kan gitu kan? Jelas kan? Nah, oleh karena itu, gimana caranya merubahnya ya? Ya salah satunya saya bikin pelatihan-pelatihan gratis. Karena kalau saya bikin berbayar, banyak orang yang keberatan. Kan gitu kan? Nah, ketika ada yang membutuhkan, nah baru saya bikin berbayar. Tetapi kalau nggak ada yang membutuhkan, ya saya terpaksa membuatnya gratis kepada masyarakat. Supaya mereka aware, ada ilmu tentang metodologi pelatihan. Tetapi bagi yang membutuhkan nih Pak, saya butuh, ya saya kasih proposalnya, biayanya berapa, kan gitu kan? Karena kebutuhan, jelas ya. Karena saya yang butuh kepentingan buat saya, karena saya ada di direktorat, supaya teman-teman saya instruktur di luar sana pemahamannya sama, ya saya bukakan gratis, kan gitu kan. Nah termasuk ini, saya punya kepentingan di sini sama Mas Eyen, kenapa? Supaya teman-teman yang sudah belajar metodologi itu termaintain kompetensinya. Ya, jadi termasuk Pak Rahmat tadi udah 4 bulan kemarin belajar sulit katanya kan. Wah, oke kita maintain sekarang Pak Rahmat ya. Harapannya kita setelah belajar secara online ini tidak lagi nanti keluar statement oh, susah kan gitu kan. Susahnya di mana? Kan gitu. Bentar ya Mas, bentar ya. Teman-teman kalau boleh tahu, kemarin yang punya rekaman hari pertama siapa ya? Yang rekam kemarin? Ada di siapa kemarin tuh? Pak Faisal ya? Faisal Akbar ya? Di Ismail. Oh, Ismail. Pak Ismail kemarin ngerekodnya lewat PC-nya Pak Ismail atau lewat akunnya Zoom? Masih di mute, Mas Ismail. Masih mute itu, Mas Ismail masih mute. Oh iya. Maaf. Ismail nggak pernah rekam. Siapa Iya, dong? nggak pernah rekam Ismail itu. Oh, berarti Pak Ian kemarin itu ngerekam ya. Kalau hari ini kita rekam lewat akunnya Zoom, nanti biar langsung masuk ke akun Zoom recordnya. Iya. Tinggal ke saya, jadi nanti bisa minta tolong Pak Ian juga di sana kan gitu, di cloud-nya Zoom. Lu kemarin memang yang kemarin ada hal yang mungkin saya perlu tanyakan. Ada yang nggak mengerti ya, perlu dibahas gitu. Tapi harus saya bisa memperhatikan kemarin apa yang diutarakan sama Pak Bergi. Sama juga saya waktu Pak Bergi menjelaskan itu, pas koreksinya Pak Yusuf itu saya ada tamu keluar masuk, nyambung. Lupa itu, nggak denger. Jam-jam Lagi. Oke ya, sorry tadi ada Siap. tamu. Ya, silakan Pak Rudi. Cukup ya untuk informasi awal ya, supaya teman-teman termotivasi ya, termotivasi. Kenapa kita harus belajar metodologi? Satunya tadi tujuannya itu adalah supaya teman-teman mengajarnya menjadi lebih efektif, ya kan, sesuai dengan kaidah-kaidah pelatihan metodologi pelatihan. Ya. Yang kedua itu teman-teman juga bisa memberdayakan diri teman-teman kalau punya kemampuan untuk menjadi pengajar metodologi. Ya, kalau tidak ada lagi, kita coba lihat presentasi teman kita mengenai mengelola bahan yang disampaikan oleh Mas Rudi. Silakan, Mas. Loh, kok saya lagi, Kak? Pak,
Kan harus ganti Pak yang lain Pak. Siapa kemarin? Lah Bahan itu saya, Pak. Kalau Hah? bahan itu saya nanti hari Sabtu, Pak. Bahan itu saya Sabtu, tapi ini Pak, Bapak tugaskan Sabtu buat saya, Pak. Sabtu. Yang hari ini siapa bertugas? Ya. Dan yang lain Pak, kalau saya terus Pak. Siapa kemarin? Waduh, ini Ayo, lupa Pak. saya. Hah? Pak Yosep, ayo Pak Yosep. Oh iya. Oh, Pak Yosep ya. Ya. Silakan Pak Yosep. Izin masih sholat asar. Oh, sholat asar dulu, boleh. Silakan. Ya, sambil nunggu sholat asar berarti kalau misalnya kembali Pak lagi Lukman. saya ingin menyelenggarakan itu berarti nanti saya harus kerjasama dengan Kang Ayen, dan untuk mungkin flyernya itu juga nanti yang membuat untuk misalnya itu ya Kang Ayen juga Pak ya. Iya, gitu. Silakan ya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Kalau bisa itu tadi, nggak usah lomba semuanya buka pelatihan metodologi. Teman-teman jadi mitra aja. Ya. Ya. Besok Jawa Timur tugasnya Pak Rudi aja. Kesana Pak Rudi aja. Saya ngikut. Loh, ngono malian. Saya cuma nanya tadi Pak Lukman. Enggak, kita kan sebenarnya sama dari Pak Ayen ke Pak Bergi gitu ya. Daripada berdua satu aja, kita kolaborasi aja satu. Kan Betul. Gitu. Jawa Timur Nah, nanti itu yang mempreser di wilayah keorganisasian saya kan gitu. Yang umum Pak Yosep kan gitu. Biar serentak banyak gitu loh Yosep. Ya, itu Pak, kita kolaborasi saja sama-sama Siap. Jawa Timur aja kok. Oh iya pasti no. Artinya kerjasama aja. udah eranya sekarang begitu, teman-teman. Eranya itu kolaborasi, bukan lagi mandiri. Kalah Siap, kita Pak. Pak Mandiri. Ya, betul. Apalagi Kalau kita sama- resource-nya terbatas, mandiri udah habis lah itu. Rencana Kalau saya sama BRI Pak Mandiri sekarang Pak Pak. Lukman. Rencana begini Pak, kalau saya Pak, kemarin saya punya gambaran, saya lagi menawarkan metodologi ke suatu daerah gitu loh. Ya, Nanti pelatihannya itu biasa pelatihan 2 hari online, terus berikutnya langsung ujian gitu kan Pak. Tapi sebelum pelatihan yang mungkin dilaksanakan sama Kang Ayen sampai nanti itu misalkan sama mitra gitu ya. Sebelumnya saya akan berusaha ya membuat seperti ini Pak, membuat Google Classroom. Saya kasih gambaran dulu ya, belajar dulu. Saya juga pengen belajar Pak, cuma itu Ya. aja. Iya. Coba nanti misalnya kualifikasi 3 bisa nggak difasilitasi 2 hari kan gitu kan? Dicoba aja. Iya. Tapi sebelumnya sudah sama saya gitu loh Pak. Oh iya, boleh. Ya, silakan. Jadi ada beberapa teknik strategi ya teman-teman. Ya. Satunya itu adalah memaksimalkan asinkronus namanya ya. Nah, asinkronus itu apa? Orang mendaftar, kemudian setelah mendaftar itu mereka membaca secara mandiri. Ya, membaca secara mandiri unit per unit, kemudian mencoba mengeksplor pengalaman belajar mandirinya itu ke dalam bentuk tugas-tugas. Ya kan? Nah, nanti di sana ada instruktur yang akan coba melihat melihat tugas-tugasnya, memeriksa. Nah, setelah itu baru kita tahu kemampuan peserta itu di mana lemahnya. Nah, disitulah nanti pada saat pertemuan tatap muka, nah yang dibahas itu kekurangan-kekurangannya. Nah, gitu kan? Contoh yang saya lakukan ini sama teman-teman kan tidak lagi belajar ini ya, belajar seperti offline kemarin. Nah, tugas-tugas yang penting, sudah belajar materinya ada di Google Classroom. Ya, lihat, pelajarin, kemudian selesaikan tugasnya, diperiksa. Nah, pas memeriksanya itu kerjasama aja. Ya, kerjasamanya itu misalnya contoh lah ini ya, kalian ini yang periksa itu ada istri saya, ada Kang Ayen, ya kan. Saya kasih siapa yang mau belajar di timnya saya kan. Saya itu yang terakhir aja nanti periksanya. Dari setelah diperiksa oleh tim ini di mana gitu. Nah, sambil saya mau evaluasi tim saya aja. Nah, teman-teman juga begitu. Untuk melatih kemampuannya teman-teman belajar metodologi ini harus ada objeknya kan. Siapa objeknya itu?
Ya, paling enak itu adalah realnya itu peserta pelatihan. Ya kan? Nah, nggak mungkin nanti Mas Rudi, misalnya ada berapa peserta, 10 orang, diperiksa sendiri. Wah, lagi belajar, capek. Nah, begitu capek, demotivasi. Nah, begitu demotivasi, nyerah, kan gitu kan? Udah pasti itu ilmunya. Udah angkat bendera kan gitu, nyerah, gitu kan? Nah, udah. Nah, tapi kalau kita bangun kolaborasi itu enak. Misalnya hari ini saya dapat peluang nih, kata Mas Gugun tadi kan, dapat peluang nih kerjasama dengan sekolah-sekolah guru-guru, ya kan? Dibuka kelasnya. Nah, libatkan teman-teman nih yang satu kelas ini sekarang belajar untuk bisa tugas-tugasnya. Nah, dicermatin secara detail, unit per unit, KUK per KUK, kan gitu kan, dilihat. Nah, diskusikan, ditemukan ada kok nggak sama ya, kok saya rasa ini informasinya nggak mengena gitu kan. Nah, baru dimasukin ke diskusi. Sebenarnya kalimatnya yang paling pas itu seperti apa, gitu kan? Apalagi nanti misalnya itu sesama satu tim, satu bidang kejuruan. Misalnya komputer sama komputer, ya kan? Nah, HP sama HP, elektronika sama elektronika, kecantikan sama kecantikan, kemudian kejuruan yang lain sama, seprofesi dia, satu bidang. Itu lebih enak, karena kita sama-sama kompetensinya sama. Tapi nanti misalnya Mas Rudi di bidang tata kecantikan, menawarkan ke sekolah-sekolah yang profesinya di situ juga, sekolah menengah kejuruan tentang kecantikan. Tiba-tiba diajak yang akan membantu menilai tugas itu Mas Gugun, gitu kan? Benar nggak kira-kira? Nggak benar itu. Ya kan? Wah, ini benar nih kata Mas Gugun kan? Ya, hanya perkiraan aja itu. Emangnya dia sudah melakukan pekerjaan itu? Enggak kan? Iya. Betul nggak Mas Rudi? Kira-kira. Begitu juga Mas Gugun, dia ahli di teknisi handphone. Diajak misalnya ikut memeriksa tugasnya teknisi handphone itu Mas Rudi. Kecantikan. Mampu nggak melihatnya? Karena prosesnya kita kan lagi belajar kan? Iya, betul. Betul nggak? Kecuali kita sudah punya jam terbang, pengalaman yang tinggi, banyak. Jadi kita mudah untuk melihat kalimat per kalimat itu sudah lebih mudah. Tetapi jam terbang kita juga masih rendah, kan gitu kan? Fokus mengajar kita untuk ke metodologi pun masih rendah, masih bergantung kepada form-form tadi. Celaka itu pesertanya. Gitu. Ya, makanya kenapa kemarin saya tanya siapa yang komputer. Nah, jadi komunitas tuh yang kelompok kita ini sekarang ya, komputer sama dengan komputer. Teknisi handphone sama dengan teknisi handphone. Nah, ketika ada nanti pembelajaran, nggak apa-apa. Jangan pelit ilmu lah dengan teman-teman, kan gitu kan? Nih, Mas, misalnya Mas Gugun besok dapatkan, Mas Rahmat, ayo ikut nimbrung di pengajaran saya di SMK karena apa namanya online kan gitu kan? Lihat, bantu untuk periksa tugas kan gitu kan? Namanya kita keluarga, mitra, betul ya? Itu enaknya Bapak Ibu, usaha di lembaga pelatihan kerja itu enaknya di situ, bisa bermitra. Ya. Tapi kalau kita takut rugi, takut ini masih mengkelompokkan, mengecilkan organisasi ini, ya capek sendiri, sudah pasti capek sendiri. Ya silakan aja coba, ya kan? Capek sendiri. Saya bangun LPK itu tidak sendiri. Saya punya mitranya banyak dari Sabang sampai Merauke malah. Ya. Jadi kalau misalnya ada butuh pelatihan di sini, saya lihat oh ini ada teman saya tanya sanggup nggak dia? Kalau nggak, ada nggak teman kamu yang bisa pasang? Nah, kita informasi. Jadi apa namanya marketing. Siapa aja bisa menjadi marketing lembaga pelatihan kerja, betul nggak? Ya, karena saya belum tahu aja teman-teman, belum pernah ngasih tahu Pak, saya bergeraknya di bidang ini, lokasi saya ada di sini. Kalau ada kan saya, kalau ada proyek, ada masyarakat yang minta butuh itu ya pasti saya lempar. Saya kalau nggak bukan bidang saya, Bapak Ibu nggak pernah saya ambil. Ada kemarin minta dari masyarakat tentang pelatihan fiber optik. Nah, elektronika itu kan. Ya saya lempar aja ke Bekasi. Balai Besar Bekasi kan. Kerjasama ke sana gitu. Ya saya hanya ngasih tahu aja ke sana gitu. Padahal itu koleganya saya. Terus untungnya Pak Bergi apa?
berkahnya saya itu sudah dicatat sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan, Tuhan itu tidak pernah berutang. Ketika dia melihat umatnya saling menolong, dia akan berikan berkat yang lain. Kan gitu. Saya percaya itu, teman-teman. Jadi jangan takut untuk hal itu. Berbagi itu nikmat, ya. Sudah selesai sholat asarnya belum nih Pak Yosef? Belum nongol lagi. Ini mungkin nggak salah kalian buka puasa kali Pak Yusuf nih, nongol. Oke. Kalau gitu saya share saja mengelola bahan ya. Udah kelihatan belum? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Ya. Mengelola bahan pelatihan, Bapak Ibu itu ada 4 elemen ya. 4 elemen kerja, elemen kompetensi. Kemarin saya sampaikan bahwa unit kompetensi itu adalah pekerjaannya. Elemen kompetensi itu merupakan langkah-langkah pekerjaan. Kriteria unjuk kerja itu merupakan tugas-tugas dari setiap langkah kerja. Maka itu disebutlah KUK itu bagian pekerjaan yang paling kecil dalam satu unit kompetensi. Ya. Itu harus Bapak Ibu pahamin. Jadi tidak muluk-muluk juga Bapak Ibu harus hanya melihat KUK. Karena di dalam setiap informasi yang luas itu akan dibatasin. Ya, dibatasinya di mana? Di batasan variabel. Nah, ketika kita mau mengukur satu keberhasilan unit kompetensi ini, ada namanya panduan penilaian. Nah, jadi harus utuh belajar namanya unit kompetensi. Ada panduan penilaian. Nah, sekarang saya mau menyampaikan, Bapak Ibu paham nggak apa yang disebut dengan bahan pelatihan kerja? Yuk, siapa yang mau share dulu pengetahuannya? Apa yang disebut bahan pelatihan kerja? Bahan habis pakai untuk waktu pelatihan, Pak, praktek pelatihan. Gimana? Bahan habis pakai waktu pelatihan. Ya. Contohnya apa habis pakai? Saya tanya, gunting habis pakai nggak? Kalau dari sisi kelembagaan, habis Pak, kan kita berikan ke peserta didik waktu praktek. Ya. Waktu pelaporan kita habis. Ya. Kalau nggak saya berikan ke peserta, saya kumpulin lagi. Tidak Pak, masuk perlengkapan itu Pak. Peralatan. Hah? Peralatan. Alat perlengkapan. Nah, jadi bisa nggak kita pakai istilahnya hanya habis pakai? Untuk gunting tidak bisa Pak. Ada ya tadi ada yang diberikan sama yang kita tarik kembali. Oke, ada yang lain? Kalau untuk gunting bisa Pak, habis pakai Pak. Hah? Kalau untuk gunting bisa habis pakai Pak. Ya bisa, bisa. Bisa juga enggak. Di pelatihan metodologi, gunting saya minta lagi. Pelatihan apa kira-kira gunting harus dikasih ke peserta pelatihan? Ayo. Rambut Pak, tata rias. Oke, saya biar fokus dulu, coba. Pelatihan apa bahwa gunting itu dikasih ke peserta pelatihan, kira-kira? Tata rias kecantikan rambut Pak. Oke. Yang lain apa lagi? Bisnis manajemen Pak. Bisnis manajemen akuntansi Pak. Bisnis manajemen. PAP. Kenapa Bisman gunting itu dikasih ke peserta? Buat apa? Mau dijual?
peserta lagi. Biasanya untuk dokumen Pak, biasanya kan ada waktu mencetak amplop kan gitu, bikin dokumen-dokumen soal menyurat itu pada perlu gunting Pak. Seperti apa, Mas? Bikin surat menyurat setahu saya itu butuhnya cuma laptop sama printer. Ketik dan printer, kan gitu kan? Nah, Ya, waktu bikin apa namanya dokumen surat Pak, ada surat resmi, tidak resmi itu kan ada yang lipatannya berbeda, harus kita gunting Pak, biasanya Pak. lipatannya harus digunting. Iya, Oke, jadi membutuhkan gunting. Gunting dikasih ke peserta. iya. Oke, ada yang lain? Menjahit Pak. Hah? Pas pelatihan menjahit itu Pak, kan dia motong kain tuh kalau gunting. Oh, motong kain. Ya, menjahit dia motong kain. Jadi dikasihlah guntingnya sama peserta, gitu kan? Iya. Nah, itu apa kira-kira, Mas? Dikasih sama peserta. Ya untuk pas ngukur baju itu kan ada buat motifnya dipotong kan gunting itu. Untuk motong itu. Oke, itu masih yang Bapak ceritakan itu semuanya fungsi gunting, gitu kan? Iyalah, gunting itu pasti untuk motong, Mas Rahmat. Nggak mungkin gunting itu untuk dimakan. Nah, disinilah kita harus mengerti, paham, ya kan? Kadang-kadang teman-teman hanya nerima aja apa yang disampaikan instruktur, ya kan? Pasti instruktur yang ngajar kemarin begitu kan? Bahan itu apa? Habis pakai, kan gitu. Saya kasih statusnya, ini nggak habis pakai, nah bingung kan jawabnya. Betul nggak? Jadi bahan itu adalah satu, pendukung alat. Ya. Apa yang disebut pendukung alat? Contohnya, misalnya remote control, ada baterai. Betul? Baterai itu menjadi bahan karena dia sebagai pendukung. Pendukung alat, alatnya apa? Remote. Jelas ya? Selain pendukung alat, bisa juga bahan itu sebagai pendukung proses belajar. Jelas ya? Contohnya apa? Gunting. Nah, kapan gunting itu disebut bahan? Ketika itu sebagai pendukung proses belajar. Kenapa dikasih sama peserta? Supaya dia bawa pulang, di rumah juga dia belajar menggunting. Kan gitu. Ngerti maksudnya? Jadi bukan hanya habis pakai kasih peserta gitu aja, Bapak Ibu. Jelas ya? Sekarang tergambar. Apa itu bahan pelatihan kerja? Satu tadi sebagai alat pendukung alat. Yang kedua sebagai alat pendukung proses belajar. Dia sebagai pendukung. Jelas ya? Nah, bentuknya apa? Tadi saya sudah jelaskan. Gunting itu bisa jadi alat, bisa jadi bahan. Ketika kita lihat penggunaannya sebagai apa. Betul? Ya. Maka tujuan pembelajaran kita, ya, saya share kembali. Tujuan belajar mengelola bahan pelatihan kerja setelah selesai pelatihan ini, setelah pembelajaran ini selesai, peserta kompeten mengelola bahan pelatihan kerja sesuai unit kompetensi yang dipilih, ya, berdasarkan kebutuhan pelatihan kerja di tempat masing-masing. Kira-kira tujuannya jelas nggak? Jelas nggak? Jelas, Pak. Coba ulang. Satu orang dulu. Ulang. Mana Pak tadi itunya? Peserta diharapkan selesai pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk peserta kompeten apa tadi menyiapkan
itu tadi. Oke. Nah, ini salah satu ketika kita mau belajar online, Bapak Ibu. Harus dipastikan. Catat. Jelas kan? Karena saya lagi menjelaskan ada sesuatu yang tidak tertuang di dalam tulisan, betul? Maka dipaksa orang yang belajar itu mencatat. Kalau mengandalkan daya ingat, nah lupa kan, Mas Rudi aja lupa. Gitu kan? Mulai mencatat. Jadi Bapak Ibu ketika belajar online itu pun di depan Bapak Ibu itu ada buku, ada catat, dicatat, gitu ya. Kenapa? Konsep belajar. Saya kasih tahu konsep belajar. Kalau hanya Bapak Ibu melihat, itu hanya daya serapnya itu 20%. Bapak Ibu mendengar, itu 10%. Jadi kalau lihat dan dengar, baru 30%. Kalau Bapak Ibu mencatat, itu 30%. Kalau lihat, dengar, mencatat, menjadi 60%. Kalau Bapak Ibu mencatat, bingung, bertanya, itu 10%. Jadi lihat, dengar, catat, bertanya menjadi 70%. Kalau sudah bertanya, melakukan sendiri, itu namanya 30%. Kalau dilakukan semua, jadi 100%. Daya ingatnya bertambah. Jelas, itu konsep belajar Bapak Ibu. Banyak peserta itu hanya mau lihat dan dengar saja. Makanya dapatnya berapa persen? 30%. 30%. Jadi keberhasilan Bapak Ibu belajar itu hanya 30%. Jelas ya? Nah, jadi saya ulang tanpa saya lihat, saya ulang nih sekarang ya. Jadi tadi judulnya mengelola pelatihan kerja. Kan kemarin sudah belajar kan di masa lalu bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Ada audiens, ada behavior, ada kondisi, ada degree kan? Ya. Jangan lupa itu Bapak Ibu. Ya. Jangan lupa harus langsung diingat ABCD. ABCD. Ya. A-nya itu adalah peserta. Apa harapan peserta? Kebiasaan apa yang harus dirubah? Nah, kebiasaannya itu ada pada judul. Ya, judulnya tadi apa? Mengelola bahan pelatihan kerja. Betul? Maka tujuannya itu peserta kompeten mengelola bahan pelatihan kerja. Kondisinya apa? Nah, saya bilang tadi, mengelola bahan pelatihan kerja dalam 1 unit kompetensi. Kondisinya 1 unit kompetensi. Jelas ya? Karena bisa saja mengelola pelatihan kerja 1 program. Bisa nggak? Bisa. Mengelola pelatihan kerja dalam 1 tahun. Bisa nggak? Bisa. Berapa banyak program kan gitu kan? Tapi di dalam belajar kita ini, saya hanya mau melihat, dibatasin. Batasannya itu apa? Kondisinya tadi, yaitu 1 unit kompetensi. Ya kan? Kemudian degree. Degree itu persyaratan kondisinya. Nah, supaya Bapak Ibu bisa mengelola pelatihan kerja dalam 1 unit kompetensi, saya bikin degree-nya berdasarkan ya kebutuhan pelatihan kerja masing-masing. Misalnya, pelatihan kerjanya teman-teman itu apa? Elektronika. Ya, kebutuhan pelatihan elektronika. Jelas ya? Ya, Pak. Saya sini ada pertanyaan. Ini saya mengajarkan bahan, tapi saya juga mengajarkan unit yang ke-8, yaitu unit merencanakan sesi. Biar recall. Karena ini bukan pelatihan bagi instruktur, calon instruktur. Ini kan pelatihan buat upgrading kan? TOT nih jatuhnya. Ya. Ada pertanyaan? Berarti kalau behavior-nya tadi apa, Pak? Judul. Judul. Kalau audiens peserta ya. Kalau Sudah melek belum? Dapat Siap. ilmu baru belum? Cara menuangkan tujuan. Coba merecall aja, Pak. Siap. Saya mau lihat besok Pak Gugun presentasi tujuannya gimana dia tulis ya. Oke. Jadi kalau audiens itu kan peserta, Pak ya. Ya.
Peserta, behavior itu judul, condition itu kondisinya bisa dalam unit kompetensinya ya. Ya. Kondisi itu bisa waktu, ya. Oke. Nah, bisa objek, kan gitu kan? Oke. Iya, itu kondisi. Oke. Degree-nya itu mengarah ke kayak ke SOP gitu, Pak. Persyaratan kondisi. Persyaratan. Yang mempersyaratkan kondisi itu apa? Ya, bisa SOP. SOP apa? Kita selalu sebut SOP. Nanti saya tanya, kalau nanti ada tujuannya SOP, mana SOP-nya? Jelas kan? Jadi kalau menyampaikan tujuan itu harus smart. Apa itu smart? Masih ingat smart? Mas Gugun, masih ingat nggak? S-nya apa? Spesifik. M-nya apa? Measurable. A-nya apa? Achievable. R-nya apa? Reliable. T-nya apa? Timeline. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat tujuan itu harus menggunakan prinsip itu. Spesifik, ya, khusus. Jadi tujuan itu harus khusus, jangan luas. Measurable itu dapat diukur. Kira-kira tujuan kita tadi dapat diukur nggak? Kira-kira? Dapat diukur. Dari mana kita lihat bisa diukur? Dari mana Mas Rahmat? Ini kan. Saya paksa teman-teman harus pikirannya dikosongkan, masuk itu ilmu metodologi. Ayo, masuk bilang. Terukur nggak tadi tujuannya? Ukur, Pak. Nah, di mana terlihat keterukurannya, Pak Ismail? Di unit elemen kompetensinya tercapai. Bukan, dari kalimatnya tadi terukur itu di mana kelihatannya? Terukur itu kelihatannya mengelola pelatihan kerja dalam satu unit kompetensi. Jadi kalau nanti nggak selesai pesertanya satu unit kompetensi, berarti dia tidak kompeten, kan gitu. Terukur. Kalau dia masih mengerjakan tugasnya satu KUK atau satu elemen, kompeten nggak kira-kira? Enggak, Pak. Kenapa? Karena kan ini kan yang tadi itunya kan satu unit kompetensi. Iya, karena ukuran di tujuan itu bukan elemen, bukan KUK, tapi satu unit kompetensi. Ya, measurable kan? Achievable. Achieve, ya kan? Dapat dikerjakan. Kira-kira kalau saya buat tujuannya satu unit kompetensi, dapat dikerjakan peserta enggak? Dapat, Pak. Hah? Dapat, Pak. Kalau nggak dapat mundur jadi peserta. Gitu ya Mas Rahmat. Saya prepare aja. Kalau masih kepengennya Pak, banyak Pak, elemen. Nah itu balik lagi di tahun yang lalu. Calon instruktur boleh. Kalau calon instruktur itu bolehlah satu elemen. Ya, namanya juga dia baru belajar. Kalau udah instruktur, apalagi kayak Mas Gugun, kayak Yosef udah ngajar metodologi, dikasih kalau bisa satu program. Satu unit. Bisa ya? Berarti dapat dikerjakan, ya kan? Apa tadi? Smart. R-nya realistis. Coba realistis. Realistis dapat dari kalimat itu dari mana? Dilihat. Dari kalimatnya tadi. Tujuan itu realistis. Dilihat dari mana? Wah, ini Bapak Ibu gini. Saya lagi membuka mindsetnya Bapak Ibu bahwa metodologi itu bukan sama mengajar teknis. Metodologi itu adalah lebih condong itu mengembangkan ilmu-ilmu teaching-nya. Nah.
Ya. Makanya kalau ada instruktur meteorologi mengajar itu sama kayak teknis, wah nggak berhasil itu. Nggak berhasil, coba aja nanti. Apa itu? Ayo. Waduh. Mulai dipaksa ya. Dari kalimat itu tadi udah catat belum, Pak Rahmat? Siap. Coba lihat catatannya. Biar nggak 4 bulan baru ngerti, Pak Rahmat. Kalau sama saya harus bisa ngerti 1 hari. Dipaksa soalnya Bapak Ibu sekalian belajar ya. Kalau hanya ikut-ikutan nggak berhasil. Dari mana? Realistis itu karena apa tadi? Degree-nya tadi coba lihat. Apa degree-nya? 1 unit kompetensi. Itu kondisinya. Oh, Degree-nya tadi apa? Berdasarkan kebutuhan. Pelatihan masing-masing, Pak. Iya. Betul kan? Realistis kan? Kalau tadi saya bilang kan berdasarkan kebutuhan pelatihan kerja di balai besar gitu. Nah, sementara teman-teman di LPK nggak realistis kan gitu kan? Betul nggak? Atau ya yang menjadi nggak realistis itu karena tidak bisa dicapai, menjadi tidak realistis. Saya kasih tadi tugasnya karena ini pelajarannya cuma online, dalam 1 hari tugasnya harus selesaikan. Saya bilang 1 program, nggak mungkin kan? Nggak realistis kan gitu. Jelas ya? Nah, SMART, ya kan? Kemudian T-nya, timeline. Di mana kita lihat di dalam tujuan itu, ya, waktunya itu dibatasi. Jadi timeline itu nggak harus dibuat 1 hari, 1 JP, harus tersirat dengan apa? Istilah waktu, enggak juga. Tanpa disirat pun kita bisa mengukurnya. Di mana kita bisa melihat itu? Ada waktu di sana. Kondisian. Di mana Pak Ismail? Di kondisian. Di kondisinya? Ya. Nah, yang mana? Kondisinya yang mana? Tuh, pada 1 unit kompetensi. Good. Jelas ya? Ya. Sekarang Bapak Ibu sudah bisa membuat tujuan? Sudah? coba Pak nanti. Kita lihat. Diulang-ulang di rumah Bapak Ibu. Ya, itu memang pembelajarannya unit nanti ke-9 ya. Nah, karena saya mau mengukur Bapak Ibu supaya bisa mencapai tujuan belajar ini. Jelas ya? Oke. Langkah kerja yang pertama, setelah kita bisa mencapai tujuan nanti, apa yang harus kita kerjakan? Ya. Pertama itu membuat daftar kebutuhan bahan pelatihan. Kebutuhan pelatihan siapa? Lihat lagi di tujuan tadi, berdasarkan kebutuhan pelatihan masing-masing. Ya. Jadi kalau elektronika di kejuruan elektronika, kalau di menjahit di menjahit, kecantikan kecantikan. Gitu ya. Jelas ya? Oke, supaya bisa membuat daftar ini, ya tugasnya itu pertama identifikasi bahan pelatihan teori dan praktik. Di mana diidentifikasi? Di mana Bapak Ibu? Kebutuhan bahan. Jadi sudah bisa saya pastikan Bapak Ibu yang kemarin belajar itu nggak kompeten gitu loh. Nggak ada, saya nanti nggak menjelaskan form Bapak Ibu. Saya nggak mau menjelaskan form. Form itu inisiatif Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas. Nggak ada kita bicara form di sini. Saya mau menjelaskan daripada standar ini. Bahan pelatihan teori dan praktik identifikasi di mana? Nah, sesuai dengan materi latihan. Ada di mana? SKKN nih Pak. Hah? Ada di SKKN SKKN. perunjuk kompetensi. Di SKKN nih Pak Ismail. Di mananya Pak Ismail? Di SKKN Di peralatan dan perlengkapan itu di batasan variabel. Batasan variabel. Iya. Keren. Itu pertama. Ya kan? Jelas ya?
Iya. adanya di batasan variabel pada peralatan dan perlengkapan. Apakah cukup itu saja? Cukup? Saya lihat pelatihan ini, ya, saya share. Ya, pelatihan mengelola pelatihan ini, bahannya itu katanya di sini nih. Shred. Nah, nanti bahannya itu ada formulir daftar kebutuhan bahan, buku daftar bahan, formulir penerimaan bahan, formulir permintaan bahan, formulir laporan penggunaan bahan. Ini nanti bahannya unit kompetensi minimal. Boleh ditambah? Sangat boleh. Adanya di mana? Nah, kan gitu kan? Di mana? Di mana? Di mana? Perlu tambahan. Di mana? Pak, Bapak, Ibu kalau belajar dengan saya itu harus mempersiapkan diri. Kalau enggak bisa jawab semua pertanyaan saya. Sudah pasti. Makanya belajarlah. Ada di mana? Ada di pembelajaran kemarin di unit 1. Di mana? KKNI. Di matrik pelatihan Matrik. kerja. Ya. Nah, nggak bisa jawab kenapa? Karena belum buat tugasnya. Terus yang mau buat tugasnya kemana? Kan gitu kan? Apa yang dipelajarin? Kata Yosep. Ya. Capek deh. Itu kan tambahannya berarti Pak. Hanya sifat tambah Iya. dari metrik itu kan tambahannya. Iya. Oh. Bukan hanya tambahannya. Metrik itu kan acuannya kan standar kan? Kemarin membuat bahan itu dari mana? Melihatnya. Dari SKKNI juga kan? Iya. Iya. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang itu, waktu pelajaran unit 1 itu, yang salah instruktur atau pesertanya? Aku Bapak Ibu kalau belajar dengan saya, Bapak Ibu nggak bisa ngeles. Saya kan tagih Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu belajarin. Ya. Nah tugasnya PBK itu memang begitu. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan materi aja. Kasih tunjuk proses belajarnya peserta. Berarti yang hadir saat ini proses belajar unit 1 itu belum dilaksanakan 100%. Masih 40%. Terbukti dari mana? Dari pertanyaan saya tadi nggak bisa jawab. Ya kan? Padahal kita masuk di unit kedua. Ada hubungannya di unit yang 1. Ingat, pelatihan berbasis kompetensi itu sekuensial. Ya, tidak lompat-lompat. Ada pertanyaan sampai sini? Habis sudah, kan gitu kan? Kedua, setelah Bapak Ibu identifikasi, katanya tugas kedua itu daftar kebutuhan bahan pelatihan dibuat sesuai dengan materi pelatihan. Nah, kalau dibuat ya harus ada formnya. Kan gitu kan? Formnya lihat di GC. Ya, udah di-share sama Pak Ien ya. Lihat formnya di sana. Template-nya. Nah, masukkanlah itu daftar bahan yang nomor 1 ini tadi ke dalam form. Di 1, 2. Jelas? Jelas, Ketiga, Pak. kebutuhan bahan pelatihan diajukan. Nah, saya tanya Bapak Ibu, proses mengajukan kebutuhan bahan di tempat Bapak Ibu itu seperti apa? Pakai form sewa pinjam bahan, Pak. Mengajukan. Ini mengajukan. Jadi ini cara apa prosesnya ya. Surveinya. Yang membuat tadi itu siapa? Yang membuat kira-kira? Yang di 1-2 tadi kan disuruh buat ke dalam form. Yang membuat siapa? Struktur, Pak. Instruktur. Setelah instruktur membuat, kepada siapa diajukan? Ajur. Hah? Manajer program pelatihan. Di tempat Bapak Ibu, di Pak Ismail sebagai instruktur, misalnya ngajukannya kemana? Ke bagian program. Bagian program. Oke. Kalau di tempat Pak Rudi, ngajukannya kemana? Langsung ke pimpinan, Pak.
langsung ke pimpinan. Nah, ini dipastikan, Oh, stok barang, Pak. Di ya kan? gudang. Ke Mas Yosef kemana? Ada gudang kayak gitu, Pak. Gudang ATK atau bahan itu, Pak. Oke. Nah, ini kan biar kita samakan persepsinya ya. Nah, persepsinya. Baca sekali lagi. Nah, ini asik nih kalau belajar standar ya. Nah, saya besarin deh, takutnya nggak kelihatan nanti ya. Nah, kebutuhan bahan pelatihan diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, makanya saya tanya tadi masing-masing peserta supaya saya tahu prosedur yang berlaku di tempat Bapak Ibu seperti apa. Ya, jadi instruktur membuat, ya, kemudian diajukan. Ada beberapa tempat itu diajukannya bisa ke kajurnya atau namanya koordinator kejuruan. Ya, kalau instrukturnya banyak di dalam satu lembaga pelatihan. Kalau instrukturnya dia sendiri, berarti mengajukannya itu langsung ke atasannya. Atasannya itu siapa? Bisa tadi manajemen program, bisa juga langsung ke kepala PLK-nya. Ya. Yang diajukan itu apa? Apa yang sudah Bapak buat di nomor 12. Betul? Daftar kebutuhan. Saya butuh gunting, saya butuh kertas, saya butuh itu, tertuang di dalam itu. Jumlahnya berapa? Gitu kan? Kita kasih kepada orang yang akan menerima usulan kita sesuai dengan prosedur tadi. Itulah langkah pekerjaan yang pertama, membuat daftar kebutuhan bahan. Jelas ya? Jadi form 1 Bapak Ibu sudah kerjakan di dalam menyelesaikan elemen 1. Masuk langkah kerja kedua. Menyiapkan bahan pelatihan. Menyiapkan bahan pelatihan ini, bahannya sudah ada atau belum? Udah. Nah, sudah tergambar, sudah ada ya? Ya. Kalau di atas tadi masih mengidentifikasi, ya, saya kasih contoh. Ya, masih mengidentifikasi, membuat daftar, ya, bahannya belum ada, ya. Tapi di elemen kedua, bahan ini sudah ada. Tapi keberatan bahan ini kita telusurin di dalam tugas, di mana bahan itu sekarang, kan gitu kan? Nah, di tugas yang pertama katanya, bahan pelatihan diverifikasi sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Kalau di unit elemen kedua pada tugas yang pertama ini, diverifikasi. Siapa yang melakukan verifikasi? Instruktur. Hah? Instruktur ya. Manajer program, Pak. Program pelatihan. Nah, kenapa manajer program, Mas Ismail? Karena dia yang bertanggung jawab terhadap program. Oke, manajer program. Bahan pelatihan diverifikasi sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Nah, tergantung tadi di 1/3-nya. Ya. Siapa? Kepada siapa diajukan? Ya kan? Berarti itu yang verifikasi. Karena apa? Kenapa harus diverifikasi? Karena masuknya bahan dari luar kantor ke dalam kantor. Kan harus diverifikasi. Betul? Atau dari gudang mau masuk ke kejuruan. Harus diverifikasi. Betul? Betul? Nah, pengertiannya harus didapatkan, Bapak Ibu. Ya. Jadi bahan pelatihan diverifikasi sesuai dengan kebutuhan pelatihan tergantung di 1/3. Siapa yang verifikasi? Siapa yang menerima ajuan bahan tadi? Itu yang melakukan verifikasi. Ya. Nah, bisa kajur, bisa manajemen program tadi kan. Kalau nggak ada one man show pimpinannya, ya udah pimpinannya yang melakukan verifikasi. Gitu kan? Dipastikan bahan yang sudah datang itu, yang ada itu sesuai dengan daftar kebutuhan bahan yang kita sudah ajukan. Betul? Betul? Kalau di industri itu biasanya itu formnya ada 3. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, putih. Putih itu dipegang oleh si pembuat daftar kebutuhan bahan tadi, ya. Kuning ini tadi diterima sama yang kita ajukan, ya. Kemudian yang kuning, putih, merah, kuning itu tadi keluar orang yang akan mengadakan bahannya.
Nah, ini kan verifikasi. Ketiga komponen ini tadi supaya dia nggak beda, makanya dibikin dia dalam bentuk satu itu kan, kayak di putihnya itu kita catat, kemudian di merah kuningnya itu juga sudah terkopi kan gitu kan? Betul ya? Nah, kalau di tempat kita belum ada itu, berarti kita mencetak itu 3, ya. 1 nanti pegangan kita, 1 nanti pegangan yang menerima yang kita ajukan, 1 lagi nanti orang yang membeli keluar. Begitu barangnya datang, nanti kita cocokkan masih sama atau tidak. Itu 21. 22, bahan pelatihan teori dan praktik disiapkan sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Ini siapa? Siapa yang menyiapkan? Struktur. Kenapa instruktur, Mas? Karena kan sudah diverifikasi dan sudah diberikan struktur, gitu ya. Kita pilah-pilah mana untuk praktek sama untuk teori untuk kepentingan peserta latih, Pak. Bahan itu sekarang ada di mana? Kalau sudah diverifikasi berarti sudah di ruang kelas. Sudah di ruang Kelas. kelas. Ruang Kalau pelatihan. di ruang kelas, siapa pimpinan kelas? Instruktur. Iya. Karena itulah makanya instruktur yang Menyiapkan. Jelas kan? Saya stop. Berarti nggak pakai POM, Pak ya, kalau poin tadi, Pak. Poin tadi berarti nggak pakai POM ya, udah langsung berbentuk alat ya berarti kan, udah alat fisik yang kita terima ya, Pak ya. Nah, coba kita sambil belajar ini sambil pikiran kita ada di dalam kelas. Kita butuh form nggak kira-kira untuk menyiapkan? Ya tadi yang warna putih tadi, Pak, yang pegangan instruktur di waktu pengajuan itu untuk ketika cek kan bisa cek. Untuk ngeceknya pakai form yang pertama. Masih verifikasi. Jelas ya? Nah, misalnya dari luar masuk ke gudang, diverifikasi oleh orang gudang. Dari gudang mau masuk ke ruang instruktur, diverifikasi oleh kajur. Kan gitu kan? Kajur. Nah, begitu masuk di sana, ya kan? Disiapkan oleh instruktur. Butuh form nggak? Butuh. Tidak, Pak. Ya butuh lah. Kenapa butuh? Kita berbicara nggak usah dulu satu program, ya 1 unit aja. Kenapa butuh? Karena kebutuhan setiap elemen berbeda bahannya, betul? Nah, apalagi nanti pelatihannya itu tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Betul ya? Berarti hari pertama kita butuh apa bahannya? Ya kan ada formnya kan? Nah, disiapkan. Kan gitu kan? Betul nggak? Butuh atau enggak? Butuh. Iya, disitulah yang mengetahui itu instruktur. Apa menjadi kebutuhan bahannya saat mengajar besok. Makanya hari ini dia siapkan. Jelas ya? Oke. Semakin jelas atau semakin bingung? Semakin jelas. Pak. Mas Rahmat? Sudah mulai paham, Pak. Keren nih. Saya jadi patokan keberhasilan ini Rahmat mau saya tanya. Kalau dia belum jelas berarti belum berhasil ini. Iya. Nanti kalau handphone Bapak rusak kirim ke dia, Pak. Makin rusak ya. Karena kalau di tempat saya, Pak, kalau untuk bahan itu biasanya pakai form, Pak. Pakai form ya? Pakai form, misalnya nanti dari gudang, tempat saya kan ada gudang nih, gudang bahan. Karena saya instruktur, saya pimpinan juga, tapi kan ada kasirnya tuh. Saya minta ini, Anda terimanya ini. Kalau masuk kelas, itu ada formnya juga. Jadi ada ya? Nggak tercecer gitu. Cuma bahasanya mungkin agak beda gitu. Oke. Ya, makasih Pak Rahmat ya. Kita lanjut. Masuk ke elemen yang ketiga. Mendistribusikan penggunaan bahan dalam proses pelatihan. Nah, kalau bercerita mendistribusikan penggunaan bahan dan proses pelatihan, itu bahannya ada di mana? Di ruang kelas. Di ruang pelatihan. Di ruang pelatihan, sesuai dengan di elemen
2 tadi pada KUK yang kedua, ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara mendistribusikannya, kan gitu kan? Lihat tugas yang pertama. Kebutuhan bahan pelatihan diverifikasi sesuai dengan kemajuan peserta pelatihan. Siapa yang melakukan verifikasi? Instruktur. Ayo. Instruktur, Pak. Hah? Instruktur. Benar nggak instruktur? Baca dulu, baca. Coba baca. Jangan sesuai dengan Kemajuan peserta. Baca dulu, siapa? kemajuan bahan pelatihan. Yang melakukan verifikasi itu adalah peserta pelatihan. Ini sudah masuk dalam proses. Contoh, kenapa peserta pelatihan? Kan dia mau belajar nih, kan gitu kan? Nah, ketika mau masuk praktek, misalnya butuhkan bahan, dia pasti datang ke instruktur kan? Pak, ini bahannya yang mana? Kan gitu kan? Kasih. Dia lagi mau belajar tentang mouse, misalnya, ya kan? Ya kasih mouse bahannya, kan gitu kan? Pasti dia cek. Kalau dikasih misalnya memori, pada belajarnya mouse misalnya, apa kata pesertanya? Enggak ini Pak, betul kan? Saya butuhkan itu mouse. Nah, jadi yang melakukan verifikasi siapa? Peserta. Tapi kadang-kadang mohon maaf Pak Bergi, kenyataan di lapangan waktu saya di PAP itu peserta didik itu ngikutin kita siapin barang ini ya kita kerjakan sesuai dengan apa namanya unit kompetensi yang kita ajarkan kan gitu. Iya. Karena apa? Biasanya Karena gitu. Bapak tidak mengajarkan peserta itu melihat apa menjadi kebutuhannya. Oh, betul. Betul ya? Yang belajar siapa? Peserta. Kita didik. Peserta. Berarti dia punya kebutuhan nggak? Punya. Iya. Nah, kenapa harus instruktur yang verifikasi? Biasanya kebanyakan pesertanya pasif, Pak. Pasif, nggak menunggu saja. Kalau di PLK itu biasanya nunggu aja perlengkapan disiapkan, dia baru kerja, kita mengerjakan sesuatu kan gitu. Intinya peserta di PLK itu yang PLK yang apa namanya saya instruktur itu bekerja itu kebanyakan nunggu perintah saja. Nah, itu Mas Lukman kalau dia belum belajar metodologi dengan saya, instrukturnya. Siap. Kalau sudah belajar dengan saya masih dilakukan keterlaluan, kan gitu kan? Jelas ya? Makanya instrukturnya itu harus tahu yang belajar itu adalah peserta, bukan instruktur. Seperti ini yang saya ajarkan ke teman-teman. Siapa yang belajar? Kita. Jadi teman-teman sendiri yang belajar kan? Bukan saya. Saya hanya memfasilitasi. Memfasilitasi. Gitu cara belajar metodologi itu Bapak Ibu. PBK itu begitu yang benar. Bukan dikit-dikit langsung form. Form. Pak Rudi ya. Form. Langsung tujuh. Makanya pelatihannya kata Pak Rudi tadi bisa 2 hari. Iya. Jangankan 2 hari saya bilang. Kasih saya 1 jam aja bisa kompeten saya bikin peserta itu. Saya kasih form saya semua. Ganti nama Anda. Nama saya diganti dengan nama Anda. Kumpulkan, kompeten. Jamin Pak ya? Iya. Ya, karena masih seperti itu polanya Bapak Ibu. Ya. Ilmunya nggak dapat. Ini saya ajarkan ilmunya. Jelas ya Pak Lukman ya? Siap. Jadi besok jangan lagi Pak Lukman yang harus verifikasi. Kadang-kadang saya gitu Pak, saya kasih yang salah. Dia lagi belajar dulu waktu saya di TIK ya Pak, lagi belajar merakit komputer. Nah saat ini lagi mengenalkan tentang prosesor misalnya. Dia minta bahannya. Kadang-kadang sengaja saya kasih memori. Untuk memastikan dia sudah jelas nggak apa yang saya jelasin. Kan gitu kan? Gitu. Pak Lukman. Siap. Aduh, oke deh. Mudah-mudahan setelah belajar ini pemahamannya Bapak Ibu semakin lebih luas ya. Saya teruskan. Kemudian yang kedua, katanya kebutuhan bahan pelatihan didistribusikan sesuai dengan kemajuan peserta pelatihan. Nah, setelah peserta itu nanti memverifikasi, baru instruktur mendistribusikan. Ini yang kamu minta, ini kamu minta. Butuh form nggak?
Tanda terima saja, Pak. Iya, butuh kan? Butuh nggak? Butuh. Hah? Butuh, Pak. Biasanya menggunakan tanda terima saja, Pak, kita. Tanda terima Iya. barang atau bahan Nah, gitu. nanti tanda terima barang itu dikasih ke siapa? Ya, setelah mereka tanda tangan ini kita kumpulkan untuk kita laporkan laporan akhir pelatihan Iya, sudah diberikan. iya. Laporan pelatihannya bentuknya seperti apa? Laporannya Tanda terimanya itu dikasih ke pimpinan ini gitu. iya, betul. Hah? Ke ketua BLK kita berikan semua terkait Tanda dengan terimanya? barang. Iya, tanda terimanya. Oh, berarti banyak dong ya? Ada 16 Banyak, peserta, Bu. berarti 16 tanda terima. Enggak, artinya sesuai dengan bahannya, Pak. Iya. Bukan bahannya enggak ada hari ini ada yang menggunakan paket atau PAP itu paket terkait dengan surat menyurat kan gitu. Jadi di situ Ya. bahan ATK surat menyurat gitu kan. Ya. Ada distribusinya tanda tangan peserta didik gitu maksudnya. Ya. Itu yang dikasih. Iya. Nah, itu pimpinannya tahu berapa yang dikeluarkan, berapa sisa, tahu nggak kira-kira? Tahu, Pak. Dari mana? Di bawahnya ada catatannya, Pak. Catatannya itu bentuknya apa? Bentuknya NB atau keterangan bahwa sisa untuk hari ini unit kompetensi ini sisanya sekian. Kalau Ah. ada siswa nggak peserta nggak datang, ada catatannya. Itu form bukan? Bukan. Sebenarnya Ini bukan saya mau form. dari, nah, biar cara berpikir kita ini jelas. Itu form bukan? Kalau dari atasnya daftar tanda terima barang sih, Pak. Kalau di Iya. atasnya itu, di Iya, header-nya. tanda terima barang itu untuk mengisi form. Form checklist namanya. Ya, contoh, makanya butuh form. Tadi MOS ada berapa? 16. Digunakan berapa? Formnya kan? Kita tinggal checklist, ini digunakan. Berapa? 3. Berarti sisa 12 misalnya. Itu form. Makanya dibutuhkanlah form distribusi. Ya. Jelas ya? Oke. Itu. Jadi ini saya mulai menggali implementasi di lapangan seperti apa, kita lihat di pembelajaran metodologinya ya. Oke. Nah, dikit lagi ya. Kita masuk ke elemen terakhir. Membuat laporan. Nah, jadi membuat laporan ini kondisi bahan bagaimana? Sudah terpakai. Sudah terpakai. Sudah didistribusikan. Oke, sudah didistribusikan ya. Berarti nih kalau membuat laporan proses pembelajaran sudah selesai atau belum? Bisa jadi sudah, bisa jadi belum, Pak. Tergantung JP-nya. Bisa jadi sudah, bisa jadi belum. Nah, kalau JP-nya membutuhkan lama, akhirnya kan bahan diberikan dari awal. Makanya nanti bisa digunakan untuk pertemuan berikutnya. Oke. Laporan Bapak Ibu itu setiap hari atau setelah selesai satu materi? Setelah selesai, Pak. Hah? Kalau kemarin saya ke Ketua BLK itu setiap hari laporan, Pak. Barang yang dipakai berapa, sisanya berapa gitu. Kalau saya setiap pertemuan, kalau ada bahan diberikan, kita harus laporan ke Ketua BLK kemarin. Oke. Setiap pertemuan. Setiap pertemuan itu satu hari, satu unit? Tidak. Bahkan ada yang 2 unit, 3 unit. Satu hari? Iya. Iya. Ada nggak satu unit itu 2 hari? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, makanya dilaporkan seperti itu. Berarti artinya kan selesai unitnya kan? Ya, kadang kalau di LPK itu bisa 2 hari, Pak. Kalau di BLK pemerintah, BLK itu tidak. Kadang saya ngajarnya satu hari itu 8 jam kan gitu. Iya. Nah, Enggak, itu. pertanyaan saya aja dulu dijawab kan gitu kan. Nah, tadi kan udah jelas itu kan. Berapa unit satu hari? 3 unit. Oke. Ada nggak satu unit diselesaikan 2 hari? Tidak ada. Ya pas. Berarti setiap hari dilaporkan. Kan gitu kan? Tapi kan selesai dulu unitnya kan baru dilaporkan. Ya. Siap. Paham. Paham ya?
Siap, paham, Pak. Oke, supaya nggak salah lagi, harus paham ya. Aduh, keren ini. Aduh, menyenangkan belajar ini. Katanya tugas yang pertama, data pemakaian bahan pelatihan didokumentasikan sesuai prosedur. Didokumentasikan. Artinya, semua yang sudah Bapak kerjakan di elemen 1, 2, 3 itu didokumentasikan. Jelas ya? Nah, ini form pemakaian ya. Jadi kalau data pemakaian bahan tadi ada di 32. Form. 32. Form 32. Ya. Nah, tapi jangan lupa di 2 tadi juga ada form. Nah, itu Form. semuanya didokumentasikan. Di 1 daftar kebutuhan bahan, form juga harus didokumentasikan. Jelas ya? Kedua, laporan penggunaan bahan pelatihan dibuat sesuai dengan prosedur. Berarti nanti ada laporan penggunaan bahan. Nah, jadi laporannya apa? Daftar kebutuhan bahan awalnya segini, ya kan? Barang masuk segini, kan gitu kan? Digunakan didistribusikan segini, hasilnya segini. Nah, itu dilaporkan. Ketiga, laporan penggunaan bahan pelatihan dilaporkan kepada manajemen sesuai dengan prosedur. Kalau di atas tadi dibuat, hasil buatannya itu dilaporkan di tugas yang ketiga kepada pimpinan. Jadi kepada pimpinan yang dilaporkan itu bukan daftar terima barang, tapi daftar penggunaan bahan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak, kalau yang unit 4.1 itu kan didokumentasikan sesuai prosedur. Berarti kan kita juga melaporkan dari waktu form pengajuan sampai terakhir ya, Pak. Semuanya dilaporkan gitu. Betul. Maksudnya. Betul. Didokumentasikan. Ya. Belum dilaporkan, didokumentasikan. Siap. Jadi dokumentasikan itu kan gini. Daftar kebutuhan bahan, ya kan? Menjadi dokumen kan? Ya. Dokumentasikan. Daftar verifikasi, ya kan? Dokumentasikan. Daftar pendistribusi didokumentasikan. Sudah didokumentasikan tiga-tiganya itu baru kita buat laporan. Nah, kita membuat laporannya. Hasilnya seperti apa? Misalnya kemarin kita diusulkan itu MOS tipe digital yang wireless, maksudnya ada 6. Kemudian yang pakai kabel ada 6, misalnya diusulkan kan. Tapi yang datang itu 12 MOS, tapi 12-12-nya itu pakai kabel, kan gitu kan? Kan gitu kan? Berarti ada ketidaksesuaian kan? Tapi tetap namanya mouse, kan gitu kira-kira. Jelas ya? Nah, kemudian pada saat dipraktek, kan gitu kan? Mouse-nya dipraktekkan ke 12-12-nya. Jadi kan tidak ada sisa. Itu dilaporkan. Mouse itu setelah dipraktekkan, dibongkar pasang, kan gitu kan? Ternyata yang rusak 6. Berarti sisa 6 masih bisa digunakan. Kan itu kan dilaporkan, didokumentasikan. Nah, seperti itu dia kira-kira. Jelas ya? Itu bahan. Kemudian cara melaporkannya. Nah, setelah selesai materi itu, kita datang ke pimpinan melaporkan. Nah, dilaporkan itu dengan penggunaan bahan ini, hasil pelatihannya seperti apa? Dinyatakanlah dari 12 peserta tadi ada 8 orang kompeten, 4 orang belum kompeten. Sekalian itu namanya melaporkan. Gitu. Supaya bisa dihitung keberhasilan unit kompetensi oleh pimpinan, gitu kan? Iya, betul. Nah, kalau besok-besok nanti bilang, "Oh, ya kalau gitu karena ada rusak 6, besok ngusulkannya jangan lagi 12." Ya kan? Kalau bisa ditambah 20%. Ya kan? Nah, berarti 15. Supaya kalau nanti rusak, masih bisa digunakan peserta lagi yang 3-nya lagi, kan gitu. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Sampai sini. Jelas? Jelas. Ayo kita lihat di batasan variabelnya. Jadi mengajar jangan nyaman sampai di KUK. Lihat di batasan variabelnya. Khususnya kalau di konteks variabel ini, kalau nanti dia ada bold di KUK, nanti ada penjelasannya di konteks
variabel. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut aja ke peralatan. Nah, ini dia teman-teman ya bahan kita tadi. Makanya dibuatlah daftar kebutuhan bahan di elemen 1. Formulir pemberian bahan di elemen 2. Formulir permintaan bahan di elemen 3. Ya kan? Distribusi kan gitu kan? Formulir laporan penggunaan bahan di elemen keempat. Berarti ada 4 formulir yang kita harus siapkan. Ya. Peraturan yang diperlukan, ya kalau tadi kan ada sesuai dengan SOP ya. Oh. Kan di sini kan ada sesuai dengan prosedur kan, sesuai prosedur ya. Nah prosedurnya itu kalau Bapak Ibu tidak punya prosedur di lembaganya bisa mengacu kepada peraturan ini. Prosedurnya. PPK 8 tahun 2014. Iya. Jelas ya? Nah, kalau Bapak punya SOP prosedurnya bisa mengacu kepada ini yang ada di norma. Yang dinilai Bapak Ibu, nanti kita akan menilai Bapak Ibu berhasil belajar itu adalah dari sisi pengetahuan. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana prinsip-prinsip pengolahan bahan pelatihan di tempat kerja Bapak Ibu. Mulai dari membuat daftar sampai membuat laporan. Kemudian nanti kita akan melihat juga pedoman penggunaan bahan di tempat Bapak Ibu seperti apa. Ya. Kemudian nama jenis dan fungsi sifat bahan itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di modul. Ya, nama dan jenis fungsi bahan dan sifat bahan itu bermacam-macam. Ada dia bentuknya lunak, ada bentuknya keras. Sifatnya itu bisa digunakan sesaat, bisa juga digunakan jangka panjang. Ya. Nah, kemudian standar biaya khusus. Nah, ketika kita nanti mau membuat biaya bahan, kita harus mengacu kepada standar biaya khusus Kementerian Keuangan. Ini di pemerintah ini menjadi wajib. Saya nggak tahu di lembaga pelatihan Bapak Ibu sekalian di swasta apakah menjadi wajib. Misalnya harga mouse itu sudah ditentukan berapa, ya. Jadi kalau misalnya harga mouse wireless itu harganya 100.000, satu mouse ya 100.000, jangan dibuat jadi 500.000, gitu ya. Itu namanya merugikan lembaga pelatihan. Kemudian keterampilan yang akan dilihat di dalam unit ini nanti bagaimana Bapak Ibu menginventarisasi semua jenis bahan ke dalam daftar kebutuhan bahan. Ya. Kemudian menentukan formulir pengolahan bahan pelatihan. Formulir pengolahan bahan pelatihan tadi ada 4, ya. Saya lihat lagi nih, ada 4 ya. Formulir kebutuhan bahan, formulir penerimaan bahan, permintaan bahan, formulir laporan penggunaan bahan. Gitu ya. Kemudian saya akan melihat Bapak Ibu teliti nggak di dalam mengelola bahan pelatihan. Jangan-jangan nanti daftar kebutuhan bahan menjadi daftar penerimaan bahan, kan itu kan. Nah, itu butuh ketelitian di dalam mengelola bahan. Nah, di dalam unit kompetensi Bapak Ibu itu di 5 dimensi kompetensi kita itu pada dimensi kontingensi, ya, ada aspek kritis yang harus kita perhatikan sama-sama, ya, ketepatan dalam menginventarisasi. Nah, ketepatan, ya, tapi di sini tadi sikap kerjanya nggak ada tepat, ya, tapi dicondongkan teliti. Teliti itu lebih tinggi daripada ketepatan. Ya. Ketepatan dalam menginventarisasi, ya, dalam mengidentifikasi bahan tadi, membuatnya ke dalam daftar kebutuhan bahan itu harus tepat dan mendistribusikan, ya. Jangan nanti Bapak Ibu bahannya mouse yang didistribusikan itu memori, misal contoh, ya. Jadi ketepatan dalam mendistribusikan juga. Kemudian ketepatan dalam melaporkan hasil penerimaan dan penggunaan bahan pelatihan. Nah, lihat di sini. Ya, aspek kritisnya penerimaan dan penggunaan. Sementara tadi laporan di KUK 3 berapa? Ya, KUK 43. Hanya penggunaan. Makanya tadi saya bilang, mulai data pemakaian itu mulai dari dalam perencanaan daftar kebutuhan bahan sampai kepada pendistribusian. Nah, baru Bapak Ibu bisa aspek kritisnya terpenuhi. Ketepatan dalam laporan penerimaan dan penggunaan bahan pelatihan. Demikian Bapak Ibu unit kompetensi mengelola bahan pelatihan ini kira-kira
Bisa nggak kita capai tujuan belajarnya? Insya Allah, Pak. Dicoba, Pak. Insya Allah. Dicoba. Oke, kita lihat nanti tugasnya bisa nggak diselesaikan. Bisa ya Pak Siap. Rahmat ya? Sudah, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, selesai. Pas ya? Jam 5 ya? Cukup pas jam 5 ya, Pak. Mantap. Itu Saya udah nyampe di Jogja nih, Pak. Oh, udah sampai di Jogja ya? Wih, di kereta api sambil belajar sampai juga di Jogja. Finish juga materinya, finish juga perjalanannya ya. Pas. Pas, Pak. Betul pas, Pak. Oke. Mudah-mudahan bisa kelar hari ini, malam ini bisa pulang, Pak. Saya, Pak. Siap. Ya, disiapin ya Pak Gun ya. Pak Gun kan udah melihat bagaimana Insya saya menjelaskan ya. Coba satu Betul. dua orang dulu kasih Betul, Pak. komen buat saya. Gimana kira-kira belajar kita menyenangkan nggak? Ada yang sampai stres nggak kira-kira? Enggak, Pak. menyenangkan, Pak. Enak, Pak. Banyak. Jujur aja, Pak. Banyak yang saya gali, yang saya dapat. Ya mungkin penambahan ilmu buat saya pribadi, Pak. Khususnya untuk berbagi ilmu di luar, Pak. Ya, Itu sangat-sangat bermanfaat sekali, Pak. ya. Terima Cuman- kasih kalau Betul, bermanfaat. Kalau betul, tadi- betul. Kalau perkataan Pak Rahmat tadi bilang 4 bulan, perasaan saya nggak pernah ngajar sampai 1 bulan gitu. Enggak, Gitu. itu Yang istilah bingung Pak, gitu. istilah Jadi Pak itu Gun. aja, Pak. Jadi, Bingungnya 4 bulan. Ya. Ya, Karena mengaplikasikan untuk metodologi itu, Pak, di pelatihan saya itu memang 4 bulan, Pak. Baru saya bisa mulai dari buat sampai ke perubahan sikap. Karena Oke. memahaminya gitu kan. ya, memahami. Bukan kalau membuat metodologinya insya Allah 2-3 hari selesai, Pak. Tapi kadang-kadang pas kita ngajar, nggak taunya sikap kita membelakangi peserta. Oke. Pas kita lagi nulis, kita sambil ngomong. Itu kan Oke. kita menghitung dari membuat sampai mengaplikasikannya. Bukan kita belajar metodologinya. Kalau belajar Iya. metodologinya, insya Allah 1 jam aja kita sudah paham. Karena intinya di metodologi ini kan kita untuk membuat alur standar yang sesuai dengan undang-undang yang ada di Republik Indonesia sih sebenarnya itu kan gitu. Cuma Ya. mengaplikasikannya saya memang butuh 4 bulan karena kadang saya lagi live Pak Gugun tuh selalu bilang itu kok ngomong nulis sambil ngomong. Salah saya kan. Itu bukan saya dalam artian untuk mempelajari metodologinya. Kalau metodologinya kan sudah ada di SKKNI. Kalau saya kan 421 gitu. Sih seperti itu kalau dari saya, Pak. Siap Pak Rahmat. Mudah-mudahan nanti setelah belajar bersama-sama Pak Rahmat bisa lebih cepat exercise-nya ya. Jadi artinya gini, memang ketika pengelola itu turun gunung ya, prosesnya pasti berbeda ya. Jadi selalu saya sampaikan itu kepada LPK, makanya selalu saya sampaikan di Mas Rahmat, fokuslah kalau pengelola instruktur. Kenapa? Karena pekerjaannya berbeda. Ya kan? Pekerjaan berbeda. Makanya beradaptasinya pun pasti butuh waktu yang lama. Ya bagaimana Mas Rahmat mau fokus mau mengajar gitu kan? Tiba-tiba masih berpikir, nih utang sudah dibayar belum ini? Tagihan sudah dibayar belum ini? Kan susah kan Mas Rahmat ya? Kan gitu kan? Karena gini saya masih 1,5 tahun nih Pak, baru mau mencoba mendirikan LPK Pak, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Karena terus terang aja saya kan waktu saya ini habis di meja servis, tapi usia nggak bisa bohong, saya harus berbenah untuk menuju yang lebih baik ya. Saya coba menjadi trainer kan, tapi ya alhamdulillah saya jumpa sama ada Pak Gugun juga yang mengarahkan saya. Saya banyak ditarik di forum-forum kemarin sama Jawa Timur sama Pak Sono juga, tapi walaupun nggak jadi kan, tapi kan saya mendapat kawan baru gitu loh. Ternyata yo seperti inilah kalau jadi instruktur itu memang harus banyak kawan untuk belajar Pak. Karena kalau nggak ada perubahan bahaya Pak. Siap. Ya, kita lihat. Mas Rahmat di mana itunya LPK-nya? Saya belum punya LPK Pak, masih pelatihan tanpa nama, tapi alhamdulillah kalau di Pekanbaru ini hampir setiap bulannya ada kelas Mas saya Rahmat Pak. stay-nya di Pekanbaru? Pekanbaru Pak. Oke, nanti pas nanti saya ke Pekanbaru kita ketemuan ya. Nah,
Siap Pak, siap. Aman Pak, standby saya Pak. Oke. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kami serahkan kepada host, Pak Lukman. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Bergi atas waktunya. Saya nambahin saja, memang jujur Pak Bergi, saya metodologi 3 itu sudah 4 kali Pak Bergi. 3 swasta, 1 Intala kan gitu. Cuman ilmu yang saya dapatkan beda jauh karena aplikasinya berbeda. Dulu kita hanya merubah atau mengedit dokumen yang sudah ada, sekarang tidak, kita menciptakan sendiri itu. Itu yang saya dapatkan hari ini. Kita harus menciptakan sendiri, bukan menduplikasi yang sudah ada. Itu Pak Bergi. Terima kasih Pak Bergi atas waktunya, ilmunya semoga bermanfaat dan Pak Bergi beri kesehatan dan terus selalu memberikan kemanfaatan buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Terus. Ketemu lagi kita harus maju bersama ya. 3. Ayo terus. Siap Pak Bergi. Oke. Ayo foto. Ya, foto dulu. Ya. Pak. Foto bersama. Oke, Pak Faisal. Oke, ya kita ketemu lagi besok Sabtu jam 3 sore. Ya. Oke. Siap. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga diberi kesehatan semuanya. Ketemu lagi hari Sabtu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live.